Baik, ini adalah video bagian kedua pembahasan ujian akhir semester kalkulus pertama Departemen Matematika pada FMIPA UI. Pada video bagian pertama, kita sudah membahas soal nomor 1 dan 2. Di video bagian kedua ini, saya akan membahas soal nomor 3, 4, dan 5. Jadi kita mulai dari soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, misalkan fx sama dengan a pangkat x min 1 dibagi a pangkat x tambah 1. Untuk a, nilainya tetap, ada sebuah bilangan yang sudah konstanta gitu ya, dan a lebih besar 0. Jadi a tidak 0 dan tidak negatif ya, a harus lebih besar 0. Dan a tidak sama dengan 1. Jelaskan mengapa f mempunyai inverse. Baik, untuk soal nomor a. Sebuah fungsi mempunyai inverse jika fungsi tersebut adalah fungsi satu-satu ya, atau fungsi bijektif. Sebuah fungsi adalah fungsi bijektif atau satu-satu jika fungsi tersebut selalu naik ya, selalu naik. Jadi kalau saya buat sketch gambarnya, selalu naik kira-kira dia seperti ini pasti adalah fungsi dia mempunyai inverse, atau dia selalu turun. Ya, dia pasti mempunyai inverse. Ya, ini fungsi selalu turun. Ini selalu naik, itu turunannya ya, itu harus lebih besar 0. Dan fungsi yang selalu turun ini, turunannya itu harus lebih kecil 0. Jadi, untuk fungsi yang diberikan di soal, kita harus tunjukkan kalau fungsi ini pasti selalu naik atau selalu turun ya. Gitu dia. Baru kita sebut dia mempunyai inverse. Karena fungsi yang selalu naik atau selalu turun dia pasti adalah fungsi bijektif. Oke, sekarang kita lihat bagaimana mencari turunannya untuk fx. Untuk fx sama dengan a pangkat x min 1 dibagi a pangkat x tambah 1. Kita cari turunannya dulu, f aksennya. Itu ada rumusnya ya, U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. U aksen, jadi yang di atas ini sebagai U, yang di bawah ini sebagai V. U aksen, turun dari AX itu adalah AX kali ln A. Ya. U aksen kali V, V-nya AX tambah 1, dikurang U kali V aksen. Turunan dari V ini AX itu turunannya adalah AX ln A, 1 jadi 0, dibagi dengan V kuadrat. Jadi A pangkat X tambah 1 kuadrat. Sehingga turunannya ini kalau saya kalikan ke dalam, A pangkat X kali A pangkat X menjadi A pangkat 2X ln A. Kemudian saya kalikan dengan positif 1, tambah A pangkat X ln A. Kemudian ini kalikan dengan di sini menjadi dikurang A pangkat 2X ln A, kemudian dikali dengan min 1 lagi, jadi plus ya, dikalikan menjadi plus dari A pangkat X ln A, dibagi dengan A pangkat X tambah 1 kuadrat. Dan kita sederhanakan sama dengan, ini bisa kita saling meniadakan, AX ln A tambah AX ln A menjadi 2 kali A pangkat X ln A dibagi dengan A pangkat X tambah 1 kuadrat. Ini adalah turunannya. Bagaimana kita menunjukkan kalau turunan ini selalu naik atau selalu turun ya? Oke, kita lihat sekarang. Nilai A sudah ditetapkan lebih besar 0. Perhatikan, ini sudah pasti positif ya. Penyebutnya sudah pasti positif. Ini sudah pasti positif, pangkat 2. Ini juga pasti positif, karena A-nya lebih besar 0. Jadi A-nya pasti positif. 2 kali positif pangkat sebuah bilangan X, pasti positif. Ya. Kemudian ln A-nya. Nah, jadi untuk misalnya untuk A-nya, untuk A-nya di sini A lebih besar 0 ya. Untuk A antara A-nya lebih besar 0 sampai dengan 1 ya. Sampai 1 nilai ln A-nya pasti negatif, sehingga fungsi turunannya itu pasti selalu negatif atau gambar yang selalu turun. Untuk A yang lebih besar dari 1, ln A-nya pasti bernilai positif, sehingga turunannya ini adalah selalu lebih besar 0. Dari sini kita bisa pastikan kalau fungsi fx ini itu mempunyai inverse ya, karena dia pasti selalu naik jika A-nya antara 0 sampai 1, atau selalu turun ya. Selalu turun jika A-nya 0 sampai 1 karena turunannya negatif di sini ya. Atau selalu naik jika A-nya lebih besar 1 karena turunannya positif.
Oke, jadi dia tidak pernah naik turun fungsinya ya. Tidak pernah naik turun. Oke, yang B, sekarang kita cari fungsi inverse ya. Bagaimana mencari fungsi inverse? B, saya terus kembali, fx-nya itu adalah A pangkat X dikurang 1 dibagi A pangkat X tambah 1. Untuk mencari fungsi inverse, ini saya tulis sebagai Y dulu, fungsi S adalah Y. AX min 1 dibagi AX tambah 1. Untuk mencari fungsi inverse, kita ubah X di depannya sebagai subjek itu. Jadi saya kali silang saja. Y dikali AX tambah Y sama dengan A pangkat X min 1. Supaya X yang bisa sebagai subjek di depan, jadi yang ada variabel X saya pindahkan ke ruas kiri semua. AX pindah ke kiri jadi min A pangkat X sama dengan Y pindah ke kanan, jadi min Y min 1. Kemudian saya faktorkan AX dalam kurung. Y min 1 sama dengan min Y min 1. Kita lanjutkan di sebelah kanan, jadi AX sama dengan minus Y min 1 dibagi dengan Y min 1. Nah, sekarang bagaimana kita menurunkan X yang di atas? Kita pakai sifat logaritma ya. Jadi ln dari, atau log ya, saya pakai logaritma. Logaritma A pangkat X sama dengan logaritma yang sebelah kiri, min Y min 1 dibagi Y min 1. Ya. Kemudian X yang bisa saya turunkan, X kali sifat logaritma ya, X kali log A sama dengan log dari. Nah, di dalam kurung ini, supaya lebih bagus, kita boleh kali min per min ya. Atas min 1 bawah min 1. Sehingga menjadi Y tambah 1 dibagi min Y tambah 1 ya. Jadi supaya bentuknya lebih bagus saja ya. Sehingga saya dapat X sama dengan log dari Y tambah 1 dibagi min Y tambah 1. Ini dalam satu buah tanda kurung ya. Dibagi dengan log A, gunakan sifat logaritma, menjadi A-nya menjadi sebagai basis. A log dari Y tambah 1 dibagi min Y tambah 1. Sehingga saya ubah fungsi inverse dari X adalah A logaritma X tambah 1 dibagi min X tambah 1 ya. Ini adalah fungsi inverse yang ditanya. Oke, itu untuk soal nomor 3. Sekarang kita menuju ke soal nomor 4. Lihat soal nomor 4. Untuk soal nomor 4, carilah D dan X di kiri P, X yang setengah, Y-nya min akar 2. Ya. Jika diberikan fungsi ini adalah turunan fungsi implisit ya, turunan implisit. Kita lihat cara menurunkannya. Jadi kita harus cari Y aksen. Ingat D dx ini adalah Y aksen. Sekarang kita turunkan, perhatikan ini Y dikali. Saya anggap ini saya gunakan sistem U dikali V ya. Ini U, ini V gitu ya. Jadi U aksen ya. Jadi ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi kalau saya turunkan pakai rumus U aksen V kurang UV aksen ya, yang luas kiri. U aksen Y diturunkan jadi Y aksen. U aksen kali V, U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Turunan dari cos inverse ya, turunan dari arcus cos ya. Ingat ada rumus. Jika Y sama dengan cos inverse dari sebuah fungsi U, maka turunannya itu adalah minus U aksen dibagi akar 1 kurang U kuadrat ya. Turunan dari fungsi inverse trigonometri ya. Inverse trigonometri. Oke, kita lihat. Berdasarkan rumus ini ya, sekarang saya mau turunkan V aksen. Di sini tadi U aksen V tambah U kali V aksen. Turunan dari arcus cos XY. Di sini adalah U aksen. Ini kita turunkan dulu. Turunan dari XY itu adalah ya. Jadi XY di sini dalam kurungan kita pakai U kali V lagi ya. U aksen V tambah U V aksen itu ya. Ini adalah U aksennya gitu, turunan dari XY dibagi dari ini ada minusnya ya. Turunannya di sini ada minus, saya letakkan di depan minus turunan dari arcus cos ini
minus dari akar 1 kurang U kuadrat di sini. U-nya di sini adalah XY-nya, XY kuadrat. Sama dengan turunan dari konstanta di sebelah kanan, ini adalah sama dengan 0. Oke, ya sekarang kita tinggal lanjutkan. Jadi sebenarnya kita tinggal menginput nilai X dan Y-nya ya. Ini adalah koordinat, jadi P ini nilai X dan nilai Y. Perhatikan, saya mau menginput nilai X, Y-nya. Y aksen kali cos inverse XY, X-nya setengah, Y-nya min akar 2, X kali Y berarti min setengah akar 2, gitu. Tambah minus, jadi kurang. Saya input Y-nya lagi. Y di sini adalah min akar 2. Perhatikan, plus ketemu min jadi min. Nilai Y-nya min akar 2, ketemu min lagi, saya langsung ubah jadi plus di sini. Akar 2 dalam kurung. Y tambah XY aksen setengah ya. Kali Y aksen. Y aksen yang mau kita cari di sini. Dibagi akar 1 kurang XY kuadrat. XY kuadrat ya. X kali Y. Setengah kali min akar 2. Min setengah akar 2 kuadrat. Sama dengan 0. Ini kita hanya sekarang menyelesaikan aljabarnya untuk mencari Y aksennya ya. Jadi Y aksen kali cos arcul cos. Cos berapa kan? Min setengah akar 2 ya. Cos pi per 4 45 derajat ya. Ini nilainya adalah pi per 4 45 tapi ini positif. Kita cari negatifnya itu di kuadran kedua. 45 derajat kuadran kedua adalah 135. 135 itu atau 3 V per 4 ya. Jadi arcul cos min setengah akar 2 ini adalah 3 V per 4 ya. Atau 135 derajat. Tambah, saya kalikan ke dalam, akar 2 kali min akar 2, min 2, akar 2 kali setengah Y aksen, tambah setengah akar 2 Y aksen, dibagi akar dari, itu ya, 1 dikurang. Setengah, min setengah akar 2 dikurangkan menjadi positif, jadi min setengah di sini, 2 per 4, jadi setengah, itu. Saya sambung sebelah kanan. Jadi, Y aksen kali 3V per 4, ini 3V per 4. Y aksen tambah minus 2, tambah setengah akar 2. Y aksen dibagi 1 kurang setengah, itu adalah setengah. Akar setengah itu adalah seperakar 2. Gitu ya. Jadi, saya jadi seperakar 2 lagi. Seperakar 2 itu sebenarnya sama saja dengan setengah akar 2 ya. Sama dengan 0. Maka 3V per 4 Y aksen tambah, dinaikkan ke atas seperakar 2 menjadi min 2 akar 2. Tambah, dinaikkan ke atas jadi Y aksen sama dengan 0. Sehingga untuk mencari Y aksen ya, Y aksen dalam kurung. Ini dan ini saya faktorkan. 3V per 4 tambah 1, min 2 akar 2 pindahkan ke sebelah kanan. Jadi positif 2 akar 2. Oke, sehingga Y aksen ya, saya ketemu turunannya ya, 2 akar 2 dibagi 3V per 4 ditambah 1 ya. Atau boleh saya atas kali 4, bawah kali 4 ya, untuk menyederhanakan bentuknya. Menjadi 8 akar 2 dibagi dengan 3V per 4 kali 4 menjadi 3V 1 kali 4 tambah 4. Ini adalah dx-nya. Oke, berikutnya kita menuju ke soal terakhir, soal nomor 5. Kita tempel dulu soalnya. Baik, ini soal terakhir, soal nomor 5. Ya, ada tadi dari A dan B. Yang A itu adalah integral dari 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 4 dibagi x kuadrat tambah 4 pangkat 2. Dari bentuk soal yang nomor 5A, ya, kita lihat yang pertama, indeksnya atau pangkat x yang di atas pangkat 3, yang bawah itu x-nya itu pangkat 4 ya, kalau kita jabarkan. Jadi, karena pangkat yang atasnya lebih kecil, ini kemungkinan besar kita harus ubah menjadi pecahan parsial, baru bisa kita integralkan ya. Oke, kita lihat nomor A. 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 4 yang mau diintegralkan ini dibagi dengan x kuadrat tambah 4 pangkat 2.
Ini adalah bentuk fungsi pecahan yang pangkat atasnya lebih kecil. Kita ubah menjadi pecahan terpisah atau pecahan parsial. Nanti akan kita bahas secara khusus mengenai pecahan parsial ya. Jadi perhatikan, kita kerjakan dulu. Saya pecahkan dia menjadi dua buah pecahan. Yang penyebutnya ini adalah pecahan yang memiliki faktor kuadrat. X kuadrat tambah 4 yang tidak bisa kita faktorkan lagi. X kuadrat tambah 4 tidak bisa difaktorkan. Kemudian X kuadrat tambah 4 ini dia berulang, ada 2 kali. Sehingga untuk mengubah dia menjadi pecahan parsial yang terpisah, saya misalkan ini adalah X kuadrat tambah 4, di sini adalah X kuadrat tambah 4 pangkat 2 ya. Untuk X kuadrat tambah 4, pembilangnya adalah AX tambah B. Untuk X kuadrat tambah 4 pangkat 2, pembilangnya itu adalah CX tambah D. Oke. Sama dengan, perhatikan, ini cara mengubah sebuah fungsi pecahan menjadi pecahan parsial atau pecahan yang terpisah. Sesudah kita ubah menjadi pecahan terpisah yang lebih sederhana, itu tentu lebih mudah kita mengintegralkannya ya. Nah, sama dengan kedua pecahan ini, saya samakan lagi penyebutnya, saya gabungkan menjadi X kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. Jadi sebelah sini saya kalikan X kuadrat tambah 4, X kuadrat tambah 4 itu, sehingga menjadi AX tambah B dikali X kuadrat tambah 4 ditambah CX tambah D ya. Jadi kita gabungkan menjadi satu buah pecahan. Sesudah itu, kita lihat, berarti ini sama dengan yang di sini ya, sama dengan yang di sini. Berarti kemudian karena penyebutnya sama, artinya apa? Artinya pembilangnya sudah pasti sama. Maka 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 4 sudah harus sama dengan AX tambah B kali X kuadrat tambah 4. Ditambah dengan CX tambah D. Nah, sekarang berikutnya kita harus menentukan nilai A, B, C, dan D. Sesudah kita temukan nilai A, B, C, dan D, maka integral dari ini kita bisa ubah menjadi integral dari fungsi pecahan yang kita misalkan tadi. Oke, nah sekarang kita lihat caranya. Saya pakai kesamaan koefisien. Tadi saya kalikan saja di sini. Jabarkan seperti biasa. AX pangkat 3 tambah 4AX tambah BX kuadrat tambah 4B tambah CX tambah D sehingga 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 4 sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah yang variabel X-nya, saya gabungkan 4A tambah C kali X tambah yang koefisien konstanta adalah 4B ditambah dengan B. Nah, sekarang kita bisa menggunakan sifat kesamaan koefisien untuk menentukan nilai A, B, C, dan D-nya. 4B tambah D berarti A sama dengan 2. Perhatikan, dengan kesamaan koefisien S pangkat 3 dan S pangkat 3-nya sama, berarti A sama dengan 2. Kemudian koefisien S kuadratnya, di sini S kuadrat, di sini BX kuadrat, artinya B sama dengan 1. Sekarang mau cari C dan D. Yang pangkat X-nya, 4A tambah C, di sebelah kiri tidak ada X pangkat 1, berarti 4A tambah C sama dengan 0, 8 tambah C sama dengan 0, maka C sama dengan min 8, kita ketemu A, B, dan C, terakhir D-nya, konstanta 4 sama dengan 4B tambah D ya, 4 sama dengan 4B tambah D, saya input 4 sama dengan 4 tambah D, sehingga saya dapat nilai D-nya adalah 0 ya. Oke, sudah kita dapat A, B, C, dan D, maka integral dari soal yang di atas tadi, 2X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 4 dibagi dengan X kuadrat tambah 4 pangkat 2, ini sama saja dengan integral. Tadi kita pakai pemisalan AX tambah B, perhatikan di atas, AX tambah B per, berarti di sini A-nya sudah ketemu, AX tambah B dibagi X kuadrat tambah 4, gitu ya. AX tambah B tambah X kuadrat tambah CX tambah D per, gitu ya. Tambah CX min 8X, D-nya 0, dibagi
X kuadrat tambah 4 pangkat 2 dx. Oke, perhatikan. Saya scroll ke atas, jadi fungsi pecahan yang mau kita integralkan tadi di soal, saya ubah dulu menjadi fungsi pecahan parsial, fungsi pecahan yang terpisah yang lebih sederhana, ya, dengan pemisalan ada variabel ABCD, kemudian saya cari nilai ABCD-nya, sehingga soal yang integral dari fungsi pecahan tersebut sama saja dengan integral dari fungsi pecahan parsial tersebut, ya. Berikutnya sama dengan sekarang kita mau mengintegralkan bagaimana cara mengintegralkan fungsi pecahan lagi, pecahan parsial, tapi tentu dengan bentuk yang lebih sederhana, ya. Oke, untuk mengintegralkan pecahan ini kita lihat bentuknya ada dua buah fungsi yang mau saya integralkan, ya. Sama dengan integral yang sebelah yang depan dulu, 2x tambah 1 per x kuadrat tambah 4 ini saya harus pisahkan. Perhatikan, saya pisahkan menjadi dua pecahan yang terpisah. 2x dibagi x kuadrat tambah 4 dx tambah integral 1 per x kuadrat tambah 4 dx, ya. Ini sama saja dengan yang di sini. Saya pecahkan saja, ya, 2x tambah satunya terpisah. Dan min 8x ini, minnya saya letakkan di depan saja. Minus 8 integral x dibagi x kuadrat tambah 4 dx. Sama dengan, sekarang kita lihat cara penyelesaian integral ini. Integral 2x dibagi x kuadrat tambah 4, dx-nya ini saya ubah menjadi d. Ini saya sebenarnya gunakan pemisalan substitusi u, tapi saya pakai cara langsung. Dx bisa saya ganti menjadi dx kuadrat tambah 4 dibagi 2x lagi, benar, ya? Jadi ini nilainya adalah sama dengan dx. Saya hanya mengubah bentuknya, tidak mengubah nilainya. Kenapa saya ubah seperti ini? Nanti saya bisa coret 2x dan 2x, sehingga integralnya sudah menjadi lebih sederhana, ya. Tambah integral 1 x kuadrat tambah 2 kuadrat. Itu dx dikurang 8 integral x dibagi x kuadrat tambah 4. Saya gunakan substitusi u, tapi dengan cara langsung. Dx yang di atas ini saya ubah menjadi dx kuadrat tambah 4 dibagi, oh ini ada kuadratnya di sini tadi, ya. Ini ada kuadratnya, ya, dari atas. Dibagi dengan 2x. Oke, sama dengan, perhatikan, banyak yang bisa kita coret di sini, ya. Coret di sini juga, ya, x dan x, sehingga menjadi 8 bagi 2, 4 nanti. Dan kemudian saya bisa langsung integralkan. Perhatikan, integral. Ingat, rumus integral 1 per u du itu adalah ln dari u, ya. Ini dia. Yang penting ini u, ini du, hasilnya adalah ln u. Sama saja bentuk ini x kuadrat tambah 4, dx kuadrat tambah 4. Sehingga hasil integralnya adalah ln dari x kuadrat tambah 4. X kuadrat tambah 4 tidak perlu kita kasih tanda mutlak karena dia pasti bernilai positif, ya. Tambah. Nah, perhatikan. Ini ada satu lagi rumus integral yang harus dihafal. Integral 1 per x kuadrat tambah a kuadrat, gitu, ya. Dx ini mempunyai rumus 1 per a, arcus tan x per a, ya, seperti ini. Oke, jadi berdasarkan rumus ini saya mau langsung integral dari 1 per x kuadrat tambah 2 kuadrat dx, itu berarti 1/2 arcus tan dari x dibagi 2, gitu, ya. X dibagi 2. 8 bagi 2 di sini kurang 4. Integral dari x kuadrat tambah 4 ini pangkat 2, d x kuadrat tambah 4. Kalau kita naikkan jadi pangkat min 2, langsung saya integralkan. X kuadrat tambah 4 pangkat min 2, diintegralkan menjadi pangkat min 1 dibagi min 1, ya. Tambah c. Sehingga hasil akhir integralnya adalah ln dari x kuadrat tambah 4 tambah dengan setengah tan inverse x per 2 ditambah dengan 4 pangkat min 1 saya turunkan ke bawah lagi menjadi pangkat positif 1, ya, ditambah dengan c. Inilah hasil integral dari soal yang A. Oke. Sekarang kita lihat soal yang B, ya. Integral s pangkat 3 e min 3 x dx. Soal yang B.
integral X pangkat 3 E pangkat min 3X dx. X pangkat 3 E pangkat min 3 dx. Oke, ini adalah fungsi, adalah integral antara perkalian dua fungsi, fungsi aljabar dan fungsi eksponen, sehingga kita harus gunakan cara integral parsial. Oke, bagaimana cara menggunakan integral parsialnya? Saya gunakan cara langsung, cara tabel ya, yang lebih singkat. Salah satu fungsi harus diturunkan dan salah satu fungsi harus diintegralkan. Mana yang saya turunkan, mana yang saya integralkan? Perhatikan, jangan salah dalam pemilihan. Saya pilih fungsi X pangkat 3 ini yang akan saya turunkan, dan E pangkat min 3X ini yang akan saya integralkan. Baik, perhatikan. X pangkat 3 saya turunkan menjadi 3X kuadrat, diturunkan. Kemudian saya turunkan terus, 3X kuadrat menjadi 6X. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sempat disconnect sebentar ya. Internet saya mungkin agak terputus sebentar tadi. Berikutnya. E pangkat min 3X. Nah, ini 6X saya turunkan lagi. 6X diturunkan menjadi 6. Kemudian 6 diturunkan menjadi 0 ya, sampai 0. Kemudian E pangkat min 3X saya integralkan. Jadi saya jelasin sedikit integral E pangkat U DU. Hasilnya adalah E pangkat U ya, tambah C. Jadi kalau mau hitung integral E pangkat min 3X dx, saya gunakan substitusi U, tapi saya langsung ya. dx saya ubah menjadi d min 3x per min 3. Ini sama saja dengan dx gitu. Sama dengan min sepertiga, tarik ke depan, min 3-nya. Integral E min 3x d dari min 3x. Sehingga hasilnya adalah min sepertiga kali E pangkat min 3x. Tambah C gitu ya. Jadi hasil integral E pangkat min 3x ini adalah min sepertiga E pangkat min 3x. Saya integralkan lagi yang di atas min sepertiga E min 3x. Nanti akan muncul min sepertiga lagi di depan sehingga menjadi 1/9 E pangkat min 3x. Saya integralkan lagi 1/9 E min 3x ini, nanti akan muncul min sepertiga di depan lagi. Min sepertiga ketemu 1/9, jadi min 1/27 E min 3x. Saya integralkan lagi, nanti akan muncul min sepertiga di depan lagi, ketemu min 1/27 menjadi positif 1/81. Oke, E pangkat min 3x. Sehingga nanti kita hasil integral dari soal ini, parsial, kita kali ke bawah, kali dengan positif. Saya kali ke bawah, kali dengan negatif, kali ke bawah, positif. Kali ke bawah, kali dengan negatif. Sehingga hasil integralnya adalah sama dengan min sepertiga X pangkat 3 E min 3X. Yang berikutnya, baris kedua yang dikali ke bawah, dikurang 3X kuadrat per 9, berarti adalah 3/9 itu sepertiga X kuadrat E min 3X. Berikutnya, yang kali ke bawah, 6X kali min 1/27 ini kali positif, menjadi minus 6/27 ya. Jadi 6/27 saya bisa bagi 3. 27 bagi 3 X kali E pangkat min 3X. Yang terakhir kali ke bawah dikurang 6/81 bisa saya bagi 3. 6 dibagi 3, 81 dibagi 3, 27 gitu ya. 2/27 min 2/27 E pangkat min 3X ditambah dengan C. Inilah hasil dari integral parsial untuk soal nomor 5B. Oke, ini adalah sampai di sini pembahasan kita untuk soal nomor 5 di ujian kalkulus pertama semester 1 ya, pada Departemen Matematika FMIPA UI. Baik, kita akan ketemu di video berikutnya. Nanti di video yang akan datang, akan saya bahas mengenai mengubah pecahan parsial ya, seperti ini.
Pecahan parsialnya ada beberapa bentuk. Jadi setiap bentuk pecahan mempunyai bentuk yang berbeda dalam mengubah bentuk ke pecahan parsialnya. Baik, kita ketemu lagi di video yang akan datang.